مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bisa bertemu kembali dalam acara Pondok Ramadan secara daring. Untuk hari kedua Pondok Ramadan ini anak-anak, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kalian pasti tahu Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, kitab kita, pegangan kita, dan apapun masalah di dunia ini insya Allah semua ada di Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari tahun kemarin. Anak-anak yang sangat saya sayangi, yang saya sampaikan di sini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa dikatakan sangat mudah bagi orang yang sudah bisa membaca. Tapi bisa dikatakan membaca Al-Quran itu sangat sulit apabila kita belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran? Makanya kita wajib belajar yang namanya Al-Quran. Wajib sebagai seorang muslim bisa membaca Al-Quran, karena itu suatu pegangan kita sebagai seorang muslim ya. Al-Quran sangat-sangat istimewa anak-anak, karena turunnya aja sangat-sangat melalui peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi turunnya Al-Quran itu bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah tersebut, yang sekarang sudah dijadikan satu namanya Mushaf Al-Quran, yang terdiri dari 30 juz. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu bisa menyelamatkan kita ketika kita di akhirat nanti, karena Al-Quran tersebut berisi juga petunjuk, obat, dan apapun masalah yang ada di dunia ini ada di situ. Maka dari itu kita wajib sebagai seorang muslim bisa membaca yang namanya Al-Quran. Maka dari itu saya yang mengharap kepada semua anak-anakku kelas 7 dan 8 SMPN 2 Candi wajib bisa membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah bisa membaca Al-Quran anak-anak, kita wajib memahaminya. Yang perlu kalian garis bawahi sekarang adalah yaitu bisa membaca Al-Quran. Kita kembali ke materi kemarin ya. Kalau kita sudah ditinggal oleh orang tua, apa yang wajib kita laksanakan kalau tidak mendoakannya? Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang tua? Maka dari itu kita wajib bisa membaca Al-Quran supaya kita bisa mendoakan orang tua kalau sudah ditinggal oleh orang tua. Yang kedua, Al-Quran itu bisa menolong kita di waktu hari akhir, di akhirat nanti.
Siapa yang bisa menolak syafaat Nabi Muhammad di samping syafaat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Karena apa anak-anak? Kalau kita bisa membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya kepada orang tua, orang lain atau anak-anak kita, maka pahala itu mengalir dengan sendirinya. Ya. Maka di samping kita belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, kita juga wajib menyampaikan kepada orang lain atau anak-anak kita. Supaya apa? Pahala kita terus mengalir meskipun kita sudah tiada nanti. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan, silakan perbanyak membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan saat ini. Ya, syukur-syukur nanti 30 hari itu kita bisa khatam, ya, 1 kali, bahkan lebih baik, ya. Maka dari itu saya pesan, terus bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي